kabarnya hari ini? Kita berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin. Di masa pandemi ini kita harus terus semangat mengikuti ibadah online ini ya. Sekarang saatnya kita mau ikuti ibadah. Teman-teman, persiapkan hatinya. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita akan dengarkan satu pujian. Dengan apa kau balas? Kau
kami, pujian kami, syukur kami Tuhan hanya kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu, boleh berbau harum di hadapanmu Bapa. Dan kiranya Tuhan kami boleh berfokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai setiap alat yang kami gunakan Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh lancar Tuhan dalam ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semangat ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau nyanyikan lagu Allah Sanggup. Hidupku
sudah memuji Tuhan nih Memuji Kak. Tuhan, Iya. Tuhan. Betul. Saatnya kita ngapain nih Kak Grace? Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau ditaburi, Mau ditaburi. dengan benih-benih firman Tuhan. Iya, Betul. Teman-teman di rumah, siapkan hatinya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Selamanya Kau Tuhanku. Benar Tuhan bahwa hanya Engkau saja Tuhan dan harapan kami yang tidak akan pernah kami lepaskan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah angkat puji-pujian kami sebagai pujian syukur kami. Berkenanlah Engkau menerimanya sebagai pujian yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata Bapa, ambil alih semuanya. Biarlah semuanya itu hanya datang dari-Mu saja dan dapat tersampaikan dengan baik untuk setiap kami yang ada di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya?
Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap sukacita mengikuti ibadah online kali ini ya. Teman-teman, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan kembali, dan minggu ini temanya adalah Yesus sahabatku ya. Ayat yang akan kita pelajari hari ini hanya satu ayat emas saja, yaitu terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14b ya. Markus 10 ayat 14b ya. Perikopnya itu tentang Yesus memberkati anak-anak. Tetapi sebelumnya teman-teman, aku punya satu cerita nih ya. Satu cerita tentang seorang anak laki-laki ya, seorang anak laki-laki yang dia bersahabat dengan Tuhan katanya. Jadi ada seorang anak, setiap hari dia harus melintasi tanah yang berbatu dan lalu lintas yang sangat ramai untuk mencapai sekolahnya. Dia berjalan kaki, teman-teman. Setiap kali berhasil menyeberangi jalan tersebut, anak laki-laki ini mampir ke gereja. Untuk apa sih? Katanya untuk menyapa Tuhan yang menurut dia adalah sahabatnya. Apa yang dilakukan anak ini mengundang perhatian pendeta yang memimpin di gereja tersebut. Lalu dia mendatangi anak itu. Dia tanya, "Halo nak, apakah kamu tidak pernah dicari oleh ibumu? Mengapa kamu selalu datang ke gereja ini?" Ya, kata anak itu, "Oh, Pak Pendeta, saya kesini hanya ingin menyapa sahabat saya. Apakah Pak Pendeta tahu bahwa Tuhan itu sahabat saya?" Katanya. "Oh demikian," kata Pak Pendeta. "Baiklah nak, kalau kamu sudah selesai, kamu panggil saya ya. Sangat berbahaya buat kamu menyeberangi jalan itu sendiri," katanya. "Oh baik Pak Pendeta," kata anak ini. Lalu Pak Pendeta ini penasaran, teman-teman. Dia pikir, ini anak setiap hari ke gereja menyapa Tuhan, mau ngapain sih? Tanya. Lalu Pak Pendeta ngumpet di balik tembok. Dia dengar anak ini satu hari bilang begini, "Halo Tuhan, apa kabarmu hari ini?" "Kabar saya kurang baik hari ini Tuhan. Tahukah engkau bahwa panen ayahku saat ini sedang tidak baik? Lihatlah bekalku Tuhan, hanya sepotong kue kecil ini saja. Tapi aku bersyukur Tuhan, terima kasih ya buat kue ini," tanya. "Tadi di tengah jalan Tuhan, saat aku kesini, aku lihat ada anak kucing kelaparan. Aku kasih potongan kueku terakhir. Dan anehnya Tuhan, aku gak lapar lagi loh," katanya gitu teman-teman. Lalu dia bilang lagi gini, "Lihat Tuhan, ini sepatuku udah mau sobek. Mungkin besok aku gak pakai sepatu ke sekolah. Tapi gak apa-apa, aku masih bisa ke sekolah. Terima kasih ya, aku masih bisa sekolah, masih sehat," katanya. "Oh iya Tuhan, hari ini ibuku pukul aku, sakit. Tetapi Kau jangan marah ibuku ya Tuhan. Dia hanya khawatir, dia hanya lelah. Dia khawatir akan apa yang kita makan hari ini. Sakitnya ini Tuhan bisa hilang. Tetapi aku bersyukur Tuhan, aku masih punya ibu." Lalu anak itu bilang begini, "Tahukah Tuhan, teman-temanku di sekolah semua suka meledek aku. Tetapi aku tahu Engkau selalu terima aku. Engkau gak pernah meledek aku, Engkau tidak pernah mengatakan tidak menyukai aku," katanya. "Hei Tuhan, 2 hari lagi ulang tahunmu. Aku punya kabar gembira untuk Tuhan. Aku punya hadiah untuk Tuhan," katanya. Lalu begitulah setiap hari anak ini selalu menyempatkan diri menyapa Tuhan. Kalau sudah selesai dia akan berteriak panggil, Pak Pendeta, aku sudah selesai. Aku mau nyebrang jalan, mau pulang," katanya. Ya, tiba di hari Natal teman-teman, Bapak Pendeta jatuh sakit. Nah, seperti biasa anak ini datang dengan sukacita. Baru dia mau menyapa, "Halo Tuhan, aku," katanya. Tiba-tiba ada yang marah. "Siapa kamu? Kenapa kamu kesini bocah? Mau apa
perempuan itu, sahabat-sahabat, Pak Pendeta sedang sakit, dia tidak ada di sini, cepatlah kau pulang, katanya begitu. Tapi anak ini berkeras bilang gini, tolonglah, aku hanya ingin memberikan kadoku untuk sahabatku. Pada saat dia mau mengambil kado dari sakunya, teman-teman, dia didorong oleh perempuan itu, dia jatuh. Lalu dia bilang, aku tidak boleh memberikannya, katanya. Keluar kamu, kata perempuan itu. Akhirnya anak ini sedih, dia jalan dengan sedih, dia lindungi hadiahnya. Pada saat dia mau menyeberang jalan, teman-teman, dia tidak lihat ada truk besar datang dari samping dan dia tertabrak. Seketika sekerumunan orang datang, mereka melihatin anak itu. Tetapi tiba-tiba, sahabat-sahabat, seorang pria dengan wajah yang putih bersinar, dia datang dengan hati yang hancur, terlihat sekali sedih hatinya. Dia peluk anak itu, teman-teman. Lalu orang-orang bilang gini, maaf Tuhan, Tuhan ini siapanya ya? Apakah Tuhan mengenal anak ini? Katanya. Tetapi pria itu dengan hati yang berduka dan dengan mata yang begitu bersedihnya, dia hanya mengatakan, dia adalah sahabatku. Lalu dia ambil bungkusan hadiah dari anak itu, lalu dia taruh di dadanya, dan dia angkat anak itu, dia jalan pergi. Orang-orang pada bingung semua, teman-teman. Tadi pada saat Bapak Pendeta mendengar kabar tersebut, dia sangat terkejut. Lalu dia pun berkunjung ke rumah anak itu, teman-teman. Dia ingin tahu siapa sih laki-laki yang membawa tubuh anak kecil ini, tanya. Lalu pada saat sampai di tempat anak itu, si ayah berkata, seorang pria sudah mengantarkan jenazah anak saya, Pak Pendeta. Entah siapa dia, tetapi pada saat saya melihat pria ini, hati saya rasanya damai sekali. Saya yakin anak saya sudah bersukaria di surga. Pak Pendeta penasaran, ditanya begini, maaf Pak, apakah orang itu berkata sesuatu? Lalu kata si ayah, gak ada Pak Pendeta. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengelus wajah putraku sambil mengatakan, terima kasih buat kadonya, engkau akan bersamaku. Lalu kata si ayah ini, saya justru ingin nanya sama Bapak Pendeta, kan Bapak yang selalu tahu anak saya di gereja sama siapa berbincang-bincang. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada sahabatnya ini. Apakah Bapak mengenal sahabat anak saya ini? Bapak Pendeta pun berkata dengan sendunya, karena dia pun merasa terharu ya teman-teman. Dia bilang, anak Bapak hanya berbicara kepada Tuhan setiap harinya. Nah, sahabat-sahabat, dari cerita ini sahabat-sahabat, luar biasa ya. Kita ambil dengan perikop kita kali ini, Markus 10 itu, yang dikatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, teman-teman, kalau dalam perikop Markus ini, anak-anak di sini adalah pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar di satu tempat, lalu datanglah banyak perempuan membawa anak-anak balitanya. Dia ingin supaya Tuhan Yesus memberkati ya. Tetapi di sini anak-anak di sini, teman-teman, saya mau masukkan kategori bukan hanya anak-anak balita, tetapi kita, setiap kita teman-teman, setiap kita itu adalah anak-anak Tuhan ya. Setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan selalu memakai kata anak-anak? Karena teman-teman, anak itu adalah istimewa buat Tuhan, hadiah yang istimewa. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita sebagai anak, kita itu istimewa teman-teman. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia buat kita mengambil rupa manusia sebagai seorang anak ya. Jadi berkat Tuhan benar-benar tercurah. Kita sebagai anak luar biasa ya, kita mendapat berkatnya banyak ya. Lalu teman-teman, kenapa juga anak-anak yang dipakai di sini ya? Karena Tuhan itu rindu ya. Kita itu berlaku seperti anak-anak. Kita lihat karakter anak-anak teman-teman. Karakter anak-anak itu, terlebih-lebih anak balita ya, tidak berdaya, lemah. Dia hanya bergantung pada orang tuanya, orang dewasa.
Ya, Tuhan juga mau setiap anak-anaknya hanya bergantung, hanya bersandar kepada Dia. Ya, Tuhan rindu itu teman-teman. Tuhan rindu hubungan Dia dengan kita seperti Bapa dengan anaknya, ya. Bagaimana kita selalu dalam setiap hal kita selalu bersandar pada Tuhan, mengingat pada Dia, ya. Bukan hanya pada saat kita senang kita datang pada Tuhan, bukan hanya pada saat kita sedih lalu kita tolong Tuhan, tidak. Dalam suka, dalam duka, dalam sedih, dalam tawa, kita harus selalu ingat sama Tuhan, ya. Lalu teman-teman, dari cerita kita itu bahwa Yesus bisa dijadikan sebagai sahabat, ya. Teman-teman yang sudah beranjak dewasa sudah mengenal WPDA, ya, saat teduh, ya. Di situ teman-teman boleh ceritakan apapun teman-teman, ya, apapun yang ada di hatimu, bawalah di dalam doamu itu, di dalam saat teduhmu itu teman-teman, karena hanya Tuhan Yesus yang punya jawaban buat setiap permasalahan, setiap doa-doamu, ya. Lalu doa kita itu teman-teman jangan dibilang Tuhan gak pernah jawab doa saya loh Kak, katanya. Jangan. Doa itu, setiap doa kita selalu dijawab iya, tidak, atau nanti. Iya bila memang berkenan, bila memang Tuhan lihat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak bila Tuhan lihat bukan itu yang terbaik buat kita. Tetapi jangan takut teman-teman, pada saat Dia bilang tidak, masih ada yang lebih baik yang udah disediain Dia buat kita, ya. Atau nanti, tunggu di sini kita dilihat dulu, sungguh-sungguh nggak kita, masih kita bertekun nggak, masih kita berpengharapan nggak, atau kalau dibilang tidak, tunggu sebentar aja langsung kita bersungut-sungut, lalu kita bilang Tuhan itu nggak baik sama saya, Dia hanya baik sama si A, Dia hanya baik sama si B, saya bukan orang yang diberkati. No, tidak ada teman-teman, ya. Setiap kita ingat di sini, setiap kita adalah anak-anak yang diberkati, ya. Lalu di sini di ayat kita dikatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ini saya mau refleksikan, lihat di sini, ya. Maksudnya Tuhan itu selalu panggil setiap dari kita, ya teman-teman, ya. Jangan karena terlebih situasi seperti ini teman-teman, kita patah semangat, lalu kita merasa putus asa. Tadinya kita udah bersorak-sorai, pandeminya udah mau habis nih, udah mulai ada nih ininya, nggak taunya muncul lagi yang baru, varian baru, muncul lagi yang lebih wow lagi, ya. Jadi bukan hanya teknologi bermutasi, ya teman-teman, penyakit pun ternyata bermutasi, ya. Tetapi kiranya semuanya itu jangan menjadi penghalang. Seperti sekarang kita belum bisa ibadah tatap muka, jangan jadi penghalang hanya karena kita online. Jangan jadi penghalang karena banyak di sana tontonan yang lebih menarik daripada sekedar ibadah online, ya. Jadi jangan dijadiin semuanya itu sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi malas, ya teman-teman. Ingat, dan kenapa dibilang sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah? Karena sebagaimana anak-anak, karakter anak-anak tadi, ya, kalau kita selalu melekat kepada Tuhan, kita selalu dengar-dengaran pada Tuhan, kita selalu ikut perintahnya, maka upahnya kita sudah Dia bilang, sudah Tuhan Yesus janjikan, upahnya kita nanti adalah kita bersama-sama dengan Tuhan ada di kerajaannya, ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan hari ini teman-teman belajar, ya. Ingat bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa, yang istimewa buat Dia, bahwa kita ini selalu dipanggil, kita selalu diingatkan untuk tetap datang pada Tuhan. Jangan jadikan apapun itu sebagai penghalang, ya. Kiranya kedepannya teman-teman semakin diberkati, tercapai semua apa yang kamu cita-citakan. Amin. Untuk minggu ini teman-teman, saya mau untuk refleksinya, ya. Kan kita bicara tentang anak istimewa, ya. Aku mau kalian coba renungkan, apakah kalian sudah merasa sebagai anak yang istimewa? Kenapa? Kalau kamu merasa iya, kenapa? Adakah contohnya? Kalau kamu merasa bilang belum Kak, saya sering dimarah-marahin atau apa, kenapa? Coba ceritakan sedikit, ya. Oke, begitu saja firman-Nya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Kita nggak boleh lupa itu, dan kita harus sadar kalau Tuhan itu selalu beserta kita, teman-teman. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Selainnya bagaimana kita bersahabat, gitu ya. Betul ya, Kak Grace ya. Betul. Jadi kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Betul banget. Apapun yang terjadi, kita harus serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Iya, Kak.